Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Perhatikan hadis yang ke-19. Kita baca hadisnya. An Abil Abbasi Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfadillaha tajidhu amamak ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, satu hari aku pernah berboncengan bersama Nabi SAW, lalu beliau bersabda, wahai anak kecil, sungguh aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Apabila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, kalau seandainya umat manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan satu yang telah Allah tentukan takdirmu. Dan kalau seandainya mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, niscaya tidak akan membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan dalam takdirmu. Pena-pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Dalam riwayat di luar Tirmidzi, Rasul mengatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ingatlah Allah dalam keadaan engkau lapang, niscaya Dia akan mengingatmu dalam keadaan engkau sulit. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan akan luput darimu, niscaya tidak akan pernah menimpamu. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan akan menimpamu, maka tidak akan luput bagimu. Ketahuilah bahwa pertolongan itu dibalik kesabaran, kelapangan itu dibalik kesulitan, dan kesukaran pasti dibaliknya ada kemudahan. Baik, Khotufidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Sampai dikatakan
oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadza haditsun azimul mauqi'. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali kalau seandainya kita mau mempraktekannya. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab juga mengatakan hadis ini yatadhamman wasaya azimatan. Hadis ini terdapat wasiat-wasiat yang sangat agung sekali. Apa saja wasiat dalam hadis ini? Kita akan rinci. Pertama, hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas ini putra daripada paman Nabi, artinya dia dengan Rasul itu sepupu. Dan ketika Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abdullah ibn Abbas dengan hadis ini, beliau masih muda, usianya masih sekitar 10 atau 11 tahun, artinya masih anak-anak. Kalau sekarang ini masih sekolah SD, belum lulus juga. Tetapi Nabi SAW tahu bahwa walaupun dia masih anak-anak, tetapi Rasul memandang Abdullah ibn Abbas ini bukan anak-anak biasa. Dia punya kecerdasan yang tidak dimiliki sahabat-sahabat kecil lainnya. Wajar karena ketika dia masih bayi, Abdullah ibn Abbas ini pernah didatangkan kepada Nabi kemudian ditahnik, dan itu hukumnya sunnah. Kalau ada bayi ditahnik dengan menggunakan kurma, kemudian dikunyah, kemudian dioleskan di bibirnya, kemudian kita doakan supaya didoakan kebaikan. Jadi antum ini kalau umpamanya di rumah ada saudara punya bayi gitu ya, dan di situ ada kurma, antum kunyah kurmanya, kemudian nanti yang lembutnya itu dioleskan di bibirnya. Antum doakan tuh saudara antum yang masih bayi, mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu yang dilakukan Nabi kepada Abdullah ibn Abbas. Sampai Nabi SAW mendoakan kepada Abdullah ibn Abbas ini, ya Allah, Allahumma faqihu fid din, ya Allah cerdaskan anak ini dalam agamanya. Wa alimhu ta'wila, dan cerdaskan juga dalam ilmu memahami tafsir Al-Quran. Makanya berkat doa ini Abdullah ibn Abbas menjadi turjumanul Quran, pemimpinnya ahli tafsir Al-Quran. Antum buka tafsir apa saja, Ibnu Katsir, At-Tabari, atau semua ilmu tafsir yang dicatat oleh para ulama dari kitab-kitab tafsir, itu tidak sepi dari perkataan Abdullah ibn Abbas ketika mentafsirkan Quran, karena memang dia pemimpinnya ahli tafsir, Abdullah ibn Abbas ini. Bahkan dia habrul ummah, dia adalah ulamanya umat ini. Lah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma waktu kecil pernah dibonceng oleh Nabi, dan ini tawadhu, bagaimana rendah dirinya Nabi SAW membonceng anak-anak. Kemudian ketika Abdullah ibn Abbas berada di boncengan Rasul itu, Nabi memberikan wasiat. Dengan lembutnya Nabi mengatakan, ya gulam, inni uallimuka kalimatin. Wahai anak kecil, maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Lihat kelembutan Rasul kepada anak kecil. Rasul tidak mengatakan, wahai anak kecil, maukah ku perintahkan sesuatu dengan beberapa kalimat. Tidak, Rasul tidak mengatakan seperti itu. Tapi Rasul membahasakan dengan mengajarkan, bukan memerintahkan, karena masih anak-anak masalahnya. Makanya Rasul mengatakan, saya mau enggak ku ajarkan beberapa kalimat. Pertama kata Nabi SAW, ihfadillah, jagalah Allah. Jagalah Allah. Apa yang dimaksud kita disuruh menjaga Allah? Apakah Allah perlu dijaga? Tidak, Allah tidak perlu dijaga. Justru Allah yang menjaga kita. Tapi yang dimaksud jagalah Allah di sini, maksudnya kita disuruh untuk menjaga kewajiban-kewajibannya.
jaga solat, jaga puasa, jaga zakat, jaga haji. Pokoknya kita disuruh untuk menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Jaga birrul walidain, ya. Atau yang kedua, maksudnya menjaga Allah itu agar kita menjauhi yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jaga Allah dengan tidak melakukan yang diharamkan Allah. Tidak berzina, tidak minum khamr, tidak narkoba, tidak menggibah, tidak berdusta, dan begitu seterusnya. Jadi menjaga Allah itu pertama menjaga kewajiban-kewajibannya, yang kedua menjaga untuk tidak melanggar yang diharamkannya. Atau lebih daripada itu, menjaga yang disunnahkan oleh syariat Islam dan berusaha menjauh yang dimakruhkannya. Itu artinya menjaga Allah, ya. Kemudian sebagai balasannya Rasul mengatakan yahfadka, maka Allah akan menjaga kamu. Maka siapapun ikhwan, kalau kita menjaga kewajiban-kewajiban Allah, menjaga sunnah-sunnah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, kemudian menjaga yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala atau yang dimakruhkan, atau dengan istilah lain kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka yakin Allah akan menjaga kita. Apa yang dijaga Allah dari kita? Pertama, badan kita. Allah akan berikan kesehatan. Orang yang suka melaksanakan kewajiban, melaksanakan yang sunnah dan menjauhi yang diharamkan dan yang dimakruhkan itu, maka badan kita akan dijaga dari kesehatan, dari keburukan, ya. Yang kedua, dijaga harta kita. Harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, keluarga. Keluarga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud kalau kita menjaga perintah-perintah Allah, menjauh larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjaga kita, pertama badan kita, harta kita, dan keluarga kita. Dahulu ada seorang ulama namanya Abu Tayyib At-Tabari, atau dikenal dengan Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, ma'ruf seorang ulama tafsir, Imam Tabari. Imam Tabari ini usianya hampir mendekati 100 tahun. Jadi satu hari dia safar bersama teman-temannya. Kemudian saat berhenti hendak beristirahat, dia akan menunggang kuda. Usianya sudah 100 tahun. Tapi dia sanggup meloncat dari atas kuda layaknya anak muda sampai ke bawah. Pada rata-rata di usia-usia di atas 70-80 tahun itu tulang pun dah lunak, ya. Kadang-kadang jatuh sedikit patah, ya kan? Kalau orang sudah tua kan biasanya banyak penyakitnya. Loncat sedikit sakit pinggang, nanti encok, itulah orang tua, ya. Tapi Abu Tayyib At-Tabari ini, dia bisa meloncat dari kuda sampai ke bawah. Jadi teman-temannya yang seusia dia heran, kok bisa? Ya, kok bisa dia meloncat dari atas kuda? Loh, kuda kan tinggi itu. Apa jawaban Abu Tayyib At-Tabari? Dia mengatakan, karena dulu sejak kecil aku berusaha menjaga diriku kepada Allah untuk tidak jatuh kepada kemaksiatan dan menjaga kewajiban-kewajibannya, maka setelah tua Allah jaga badanku, katanya. Allah jaga badanku. Bahkan saya dulu punya guru waktu masih mondok di Gresik itu. Usianya itu sudah 80 tahun. Ya. Jadi kalau kita ini simaan Quran, itu padahal ngaji Qurannya pada maghrib itu, dan cuaca tidak penerangan kurang. Tapi yang guru saya itu sudah hampir 80, dia bisa membaca Quran tanpa pakai kacamata. Awas matanya.
Biasanya kan usia-usia yang sudah tua itu imma rabun, ya kan, katarak atau apa kan. Ini ndak, matanya itu awas sekali, ada sudah tua tuh. Setelah saya cari rahasianya, rupanya karena setiap malam dia membaca Quran. Setiap malam dia membaca Quran, akhirnya Allah jaga tuh matanya itu, ndak terkena rabun dekat atau rabun jauh gitu ya. Dan kita tidak heran karena hadis Rasul mengatakan apa? Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Artinya kalau kita menjaga perintah-perintahnya dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau menjaga larangan-larangannya dengan cara kita menjauh dari semua yang diharamkannya, maka janji Allah yahfadka, pasti Allah akan menjagamu. Menjaga badan kita tidak mudah terserang penyakit, menjaga keluarga kita, menjaga harta kita, dan begitu seterusnya. Kemudian wasiat yang kedua, ihfadillah, jaga Allah, tajidhu tujahak, maka engkau akan mendapati Allah di hadapan. Maksudnya mendapati Allah di hadapanmu. Jadi kalau kita menjaga perintah-perintah Allah, baik melaksanakan yang wajib ataupun yang sunnah, kemudian menjauh dari larangan-larangan Allah, baik yang sifatnya haram ataupun makruh, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maknanya engkau akan mendapatkan Allah kapanpun kita berhajat kepada Allah, maka Allah akan datang menolong kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan mudah mengabulkan doa-doa kita. Ketika kita membutuhkan kepada Allah karena berada dalam kesulitan, maka Allah akan datang dengan mengurai kemudahan. Kalau kita sedang dirundung dengan hal-hal yang menakutkan, kemudian meminta keamanan kepada Allah, maka Allah akan datang memberikan kenyamanan dan keamanan kepada kita. Itu maksudnya ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, maka Allah akan kau dapati di hadapanmu. Maknanya Allah akan senantiasa menolong kita, mengawasi kita, melindungi kita, memberikan keamanan saat kita takut, mengijabah setiap doa-doa yang kita panjatkan, dan begitu seterusnya. Dan harus yakin. Makanya hadis tentang wali-wali Allah, apa kata Nabi SAW? Wa ma yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Kalau ada seorang hamba setelah dia melaksanakan kewajiban kepada Allah, kemudian diikuti dengan yang sunnah-sunnah, maka lama-lama Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, kata Rasul dalam hadis kursi, maka Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi penglihatannya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adzani la u'idzanna. Kalau dia minta pasti kukabulkan, kalau dia minta perlindungan pasti kulindungi. Maka siapapun yang menjaga Allah, pasti Allah akan mengabulkan setiap permintaan kita, dan Allah akan melindungi setiap permintaan perlindungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul mengatakan, wasiat yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, minta kepada Allah. Jangan pernah minta kepada selain Allah, karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan permintaan kita. Datang ke kuburan wali fulan, kemudian meminta-minta di kuburan, penghuni kubur lo tidak akan mampu mengabulkan permintaan kita. Datang ke dukun, badukun, saya lagi mau buka usaha, tolong lancarkan usaha saya. Mbah dukun lo tidak bisa melancarkan usaha. Datang ke orang pintar, bertanya, panjangkan umur saya. Orang pintar tidak bisa panjangkan umur orang, karena yang namanya jodoh, yang namanya rizki, yang namanya maut, itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita ingin jodoh, minta kepada Allah. Kalau kita ingin rizki, minta kepada Allah. Kalau kita minta dipanjangkan umur, minta kepada Allah. Karena 3 perkara ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Yang keempat, dan kalau minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, libatkan Allah dalam setiap permasalahan kita. Antum para talabatul ilmi ini, ketika mamanya belajar, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kecerdasan kepada kita dan kita bisa mengamalkan kecerdasan kita. Libatkan Allah dalam setiap permasalahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena isti'anah ini penting dalam kehidupan kita. Seberat apapun masalah, kalau Allah ikut campur dalam permasalahan kita, pasti akan Allah uraikan masalahnya. Tapi sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak ikut campur tangan, maka akan sulit mencari jalan keluarnya. Itu sudah dipastikan demikian. Dan sebisa mungkin jangan pernah meminta pertolongan kepada manusia. Para sahabat ikhwan, kalau mereka sedang safar, kemudian ada salah seorang di antara mereka mungkin pelananya jatuh ke tanah, maka sahabat tidak akan pernah minta kepada orang untuk diambilkan. Dan ini harus punya izzah kayak antum-antum ini. Jangan suka minta tolong sama kawan. Pamannya ada bukunya ketinggalan atau penanya ketinggalan, ambil. Tidak usah tolong ambilkan, jangan. Seorang muslim itu harus menjaga izzahnya. Selama kita mampu melakukannya, lakukan sendiri. Jangan minta tolong sama orang, kecuali dalam kondisi terdesak dan darurat saja. Karena itu menyangkut izzah masalahnya. Karena bagaimanapun minta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun boleh kita minta pertolongan kepada selain Allah yang sanggup melakukannya, tapi demi izzah kita, demi kemuliaan kita, jangan. Kalau bisa lakukan sendiri. Selama kita bisa melakukannya, lakukan. Tidak usah minta sama orang. Karena di sini Rasul mengatakan idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan hanya kepada Allah saja. Selain Allah, sebaiknya jangan minta tolong kecuali dalam kondisi tertentu dan dia pun sanggup melakukannya. Tapi kalau minta pertolongan kepada makhluk selain daripada Allah dan dia tidak sanggup memberikan pertolongan, itu syirik, tidak boleh. Seperti minta tolong sama dukun, ya syiriklah, tidak boleh. Dukun tidak bisa memberikan pertolongan pada kita. Datang ke kuburan minta pertolongan, dukun kuburan itu tidak bisa berikan pertolongan kepada kita. Jadi di sini diajarkan tauhid. Kalau minta kepada Allah, kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah. Yang kelima, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa kalau seandainya satu umat ini berkumpul, timur, barat, utara dan selatannya, semua berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan sanggup untuk menyampaikan manfaat itu kecuali kalau manfaat itu memang sudah ditulis bahwa engkau akan mendapatkannya. Tetapi wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in, kalau semua manusia berkumpul untuk mencelakakan kamu, lam yadurruka, tidak mungkin kecelakaan sampai kepadamu, illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu alaika, memang kecelakaan itu sudah di lauhil mahfuz dicatat akan menimpa kamu. Coba perhatikan Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dia menghancurkan patung-patung kerajaan Babylon, akhirnya ketahuan. Ditangkaplah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian diinterogasi. A anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim? Engkau ya yang melakukan ini terhadap berhala-berhala kami, kau yang hancur-hancurkan ini. Kata Ibrahim, tidak, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Aku tidak melakukannya kok, yang melakukan itu patung yang gede itu. Buktinya palunya di situ katanya. Tetapi orang-orang mengatakan, Ibrahim,
tidak mungkinlah kami interogasi patung yang tidak bicara. Kata Ibrahim, kalau sudah tahu kenapa kalian menuhankan mereka? Ketika kemudian hujah mereka kalah, hujah bil bayan mereka kalah, oleh mereka menghukum Nabi Ibrahim dengan penuh kekerasan. Dengan cara apa? Dibakar. Ketika eksekusi pembakaran itu sudah dekat, masing-masing orang harus membawa kayu bakar dan diserahkan ke kerajaan. Maka semua masyarakat mengumpulkan kayu bakar. Bayangkan, kayu bakar sampai melambung melebihi tingginya istana, kemudian dibakar. Karena yang namanya kebakaran itu, kita dekat-dekat aja panas, sehingga mereka tidak bisa memasukkan Ibrahim ke dalam api. Tapi mereka punya ide untuk dibuatnya manjanik. Manjanik itu ketepel gini, ketepel besar. Ibrahimnya terus ini layangkan begitu. Maka Ibrahim pun diikat, kemudian diletakkan di manjanik ketepel besar, kemudian dilempar ke dalam api. Saat melayang-layang itu, dari ketepel, antara ketepel dan api itu, para malaikat menawarkan dirinya untuk menolong Ibrahim. Termasuk Jibril menawarkan untuk menolong Ibrahim karena tahu ini kekasih Allah. Tapi Ibrahim menolak dan mengatakan, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Kalau harus meminta pertolongan kepadamu, oh tidak. Tapi kalau harus meminta pertolongan kepada Allah, ya. Maka Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, karena dia sebaik-baik pelindung bagiku. Ketika Ibrahim semata-mata mengucapkan kalimat ini, turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan, ya api, jadilah kau dingin, selamatkan Ibrahim. Tiba-tiba sifat api yang harusnya panas menjadi dingin atas kehendak dan kuasa Allah. Ketika Ibrahim masuk ke dalam api, menggigil Ibrahim, dan tidak ada satu helai kulit Ibrahim terbakar dengan api itu yang ada dia kedinginan dan menggigil. Hanya tali-talinya saja yang terbakar. Entah berapa hari api itu menyala, tidak dijelaskan dalam sejarah. Tapi saat kemudian api itu padam, mereka semuanya mengetahui bahwa Ibrahim belum mati. Itulah makna di sini, kalau seandainya manusia berkumpul untuk mencelakakan kamu, maka kecelakaan itu tidak akan sampai kepadamu kecuali yang ditakdirkan Allah. Ibrahim belum ditakdirkan celaka di situ. Kalau kita terapkan kaidah ini, siapapun yang mengancam kita, selama kita tidak sombong, maka kecelakaan itu tidak akan sampai kepada kita. Ada orang yang ngancam, saya sihir kamu, mungkin dia dukun, saya santet kamu, tidak perlu takut, ya. Jadi kalau ada orang yang mengancam, saya akan santet kamu, saya akan sihir kamu, saya akan bunuh kamu, tidak perlu takut. Karena sihir, santet, pembunuhan tidak akan terjadi kecuali memang sudah dicatat di Lauhil Mahfud. Mau satu dunia menyihir kita, kalau di Lauhil Mahfud belum dicatat kita terkena sihir, tidak akan kena sihir. Walaupun satu dunia mau menyantet kita, kalau di Lauhil Mahfud belum dicatat kita ini tidak terkena santet, tidak akan kena santet. Disinilah harus pentingnya tauhid ini. Karena satu dunia memberikan manfaat pun percuma, satu dunia menghindarkan madarat kita pun percuma saja kalau di Lauhil Mahfud kita tidak tercatat mendapatkan manfaat ataupun menolak madarat. Maka di sini inilah kaidah yang bisa menenangkan hati kita namanya. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Karena pena sudah diangkat, lembaran sudah kering. Dalam riwayat selain Tirmidzi, Rasul mengatakan ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu, niscaya Allah akan kau dapati di hadapan. Dan penjagaan Allah kepada kita ini harus kita yakini. Dahulu ada seorang
kibar tabi'in namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini ditangkap oleh Al-Aswad Al-Ansi, si nabi palsu. Di Yaman dulu ada nabi palsu namanya Al-Aswad Al-Ansi di zaman kekhilafan Abu Bakar. Lah di antaranya ada seorang muslim namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Ditangkap sama si nabi palsu ini, kemudian diinterogasi. Maukah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Karena dia seorang muslim, Abu Muslim Al-Khawlani. Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kata Al-Aswad Al-Ansi, maukah kau bersaksi aku juga utusan Allah? Maka Abu Muslim Al-Khawlani pura-pura budak. Apa kau ngomong, katanya? Pura-pura budak dia. Setiap dia mengatakan maukah bersaksi aku utusan Allah, dia pura-pura budak. Tapi kalau ditanya maukah bersaksi Muhammad utusan Allah, iya aku bersaksi. Marah nih Abu Aswad Al-Ansi ini. Akhirnya dibakar Abu Muslim Al-Khawlani. Subhanallah, persis seperti kisah Ibrahim. Ketika dibakar Abu Muslim Al-Khawlani ini, enggak apa-apa, enggak ada kulit terbakar sama sekali. Kisah pembakaran Abu Muslim Al-Khawlani yang selamat ini sampai ke telinga Umar. Yang ketika itu ada di Madinah. Ya. Maka satu hari Abu Muslim Al-Khawlani keluar dari Yaman, kemudian pindah ke Madinah, berjumpa dengan Umar bin Khattab. Dan Umar ketika mendengar kisah itu dan sudah berjumpa dengan orangnya, maka Umar sangat memuliakan karena Abu Muslim Al-Khawlani adalah satu di antara wali-wali Allah yang mendapatkan karamah. Begitulah Allah akan menjaga hamba-hambanya selama hamba itu menolong atau menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka syiddah. Kenali Allah di waktu senang, nanti Allah kenal engkau di waktu sulit. Di sini ada dalil tentang tawassul. Jadi kalau kita lagi senang, ikhwan, beramalah dengan amalan yang baik. Ikhlaskan setiap amalan kita, supaya nanti ketika kita sulit atau mendapatkan kesulitan, kita bisa bertawasul dengan amal soleh yang ikhlas yang kita kerjakan di waktu senang. Umpamanya, ketika antum di waktu senang bersedekah kepada anak yatim, fuqara, atau membantu tetangga, atau birrul walidain dan begitu seterusnya. Tiba-tiba satu hari antum terkena masalah besar, tidak bisa keluar dari situ kayak kiamat. Maka antum bisa berdoa, ya Allah, dulu aku pernah berbuat baik sama orang tua. Kalau seandainya kebaikanku bernilai pahala, hari ini aku sedang sulit, tolong keluarkan dari kesulitan ini. Nah, itu namanya tawasul dengan amal soleh. Makanya di sini Rasul mengatakan kenali Allah di waktu senang supaya Allah kenal kamu di waktu sulit. Kemudian yang terakhir kata Rasul, wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Apapun yang luput dari kamu tidak akan menimpa kamu. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpa kamu tidak mungkin luput darimu. Artinya begini, kalau Allah berkehendak, kita tidak berkehendak pasti terjadi. Saya ulang, kalau Allah berkehendak, walaupun kita tidak berkehendak pasti terjadi. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, satu dunia berkehendak pasti terjadi. Kalau Allah berkehendak, satu dunia tidak berkehendak terjadi, pasti terjadi. Karena kehendak Allah pasti terjadi. Mau dihalang-halangi siapapun pasti terjadi. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, satu dunia berkehendak untuk menyakiti, untuk memberikan manfaat, kalau Allah tidak berkehendak tidak mungkin terjadi. Inilah namanya beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir itu menenangkan hati, ikhwan. Kalau memang Allah takdirkan kita kaya, pasti kaya. Kalau Allah takdirkan kita miskin, ya miskin. Kalau Allah takdirkan kita dapat pekerjaan, insya Allah dapat pekerjaan. Kalau Allah belum takdirkan, ya enggak. Ya. Artinya bahwa kita ini hanya berusaha saja, yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna nasra ma'as sabri. Namanya pertolongan itu
harus diiringi dengan kesabaran. Antum ingin jadi sukses, ingin jadi pintar, sabar belajar. Dengan kesabaran itu nanti pasti akan pintar, ya. Tapi kalau tidak sabar, malas, mau balik, nggak akan pintar. Kemudian wa annal faraja ma'al karbi. Di balik kesenangan itu pasti diiringi dengan kesulitan. Ya, memang antum sulit sekarang. Kadang-kadang belajar ngapal gitu ya. Kadang-kadang harus memahami, kadang-kadang harus mendapatkan ya mungkin ketidakenakan dari guru. Mungkin juga ya tidur kurang nyenyak dan begitu seterusnya bagi para talabatul ilmi di mana saja. Maka itu hanya sesaat. Nanti setelah ilmu itu diraih, pasti Allah akan berikan ketenangan dan kesenangan bagi kita. Kita tinggal menikmati ilmu itu. Dan yang terakhir wa anna ma'al usri yusra, bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bahkan terkadang kesulitannya cuma satu, datang kemudahan berkali-kali. Makanya Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Perhatikan, al usru disebut 2 kali, yusra juga disebut 2 kali. Tapi yang satu pakai alif lam, yang satu tidak pakai alif lam kan? Inna ma'al usri ini pakai alif lam. Antum belajar nahwu, isim yang menggunakan alif lam disebut ma'rifat. Kemudian yusra pakai tanwin tanpa alif lam berarti dia nakirah. Menunjukkan bahwa kesulitan pertama adalah kesulitan kedua, tapi kemudahan pertama bukan kemudahan kedua. Maknanya kalau datang satu kesulitan, pasti yang datang kemudahan itu bukan satu, bisa 2 kemudahan, 3 kemudahan, 4 kemudahan, dan begitu seterusnya. Dan itu kita akan alami dalam kehidupan kita. Setiap ada kesulitan pasti akan datang banyak kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara penjelasan hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.